Saya kerja di Bank Dunia, tapi mungkin jiwa bulanannya keluar, jiwa dagangnya. Saya digaji dengan dolar, dikasih fasilitas mobil, rumah lengkap. Setelah tahun ke-11 saya kerja, saya berontak otak saya. Kalau begini terus, saya coba hitung-hitung. Sampai mati saya punya harta segini, cukup, lebih dari cukup. Tapi apa itu tujuan hidup kita? Besok kalau Pak Yasin mati, saya nggak jamin Pak Yasin masuk surga. Kan kaget saya. Boh, mak sampai udah masuk surga Pak, gimana? Oh, saya nggak jahat saya. Tapi nggak jahat Pak Yasin kan hartanya itu buat apa? Saya yakin nggak ada jaminan Pak Yasin masuk surga. Maaf, mas saya cerita dikit, karena belum pernah cerita supaya tahu kenapa saya PKB, kenapa saya jadi anggota DPR. Gak ada tujuan jadi politikus, ibu mas sekalian, gak ada. Terus di meja Pak Menteri itu habis makan pagi ada map begini, tulisan PKB. Karena bilang kata bendahara umumnya PKB zaman Gus Dur. Pak Yasin ini bawa isi, Anda jadi anggota DPR saja. Karena di situ Anda banyak memikirkan orang banyak. Pak Yasin tidak usah lagi memikirkan harta. Saya tahu tidak akan kurang. Jadilah mengerjakan pekerjaan yang setiap langkahnya mendatangkan pahala. Penyerahan cendera mata kehormatan tahun Billion 2023 kepada Bapak Haji Nur Yasin MDMT oleh Bapak Haji Saiful Hadi. Silakan beri. Saya perlu komentarin karena begitu melihat hadiahnya tadi, saya ingat ke desanya bapak saya. Bapak saya itu orang Sumber Pinang. Orang Sumber Pinang itu kan tukang carok. Tapi saya nggak akan menggunakan itu untuk carok, tidak. Saya akan pajang bahwa kami dari keluarga setak takoan gitu. Kami dari keluarga Madura, Potoh Bulengan yang siap mengambil risiko apapun untuk memperjuangkan kebenaran. Ini hari bersejarah buat kita keluarga Potoh Bulengan di Kabupaten Jember. Kabupaten yang lain bagaimana? Nah, nanti kita akan berkembang sambil jalan Mas Saiful. Kita mulai dengan Kabupaten Jember dulu. Ini hari sekali lagi bersejarah. Saya senang sekali. Saya sangat senang sekali dengan keluarga besar kita ini. Nah, saya nggak dipondokkan oleh kakek saya. Kakek saya ini yang dari Bulengan, Ciputri guys. Saya bilang, kayak saya mau nyantri. Kakek saya kan lulusan Temporan. Ketemporan. Apa jawabnya? Tahu saya, sekolah apa? Ben kudu lain dari saya lain. Nah, itu jawaban kakek saya. Sekolah apa lah, tidak usah. Jadi terus saya sekolah dari SMP Negeri 2, SMA Negeri 1, ITB, California State University MBA-nya, terus UI terakhir. Itu kan kalau nggak karena doa kakek saya, mungkin saya kan nggak bisa nyampe ke sekolah-sekolah itu. Itu bukan karena saya pintar, tapi karena doa kakek dan para petua-petua yang tua-tua yang membawai saya, yang mendoakan saya. Saya biasa-biasa aja sebenarnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya agak lemah di bidang keagamaan karena memang kakek saya menginginkan seperti itu. Gak tahu ya kenapa, tapi pasti ada alasannya yang tidak sempat dikemukakan ke saya, yang akhirnya beliau wafat, sampai wafat. Tapi saya senang kenapa? Saya di ITB juga belajar agama, walaupun nggak belajar ngaji, belajar arti
keagamaan lah, sehingga saya tidak merasa harus minder berhadapan dengan Mas Saiful, walaupun beliau jago ngaji ya, nggak harus minder, saya dan nggak akan minder gitu, walaupun saya nggak bilang saya lebih pintar dari beliau, beliau lebih pintar dari saya, tapi saya nggak akan minder kan gitu. Jadi saya berharap semua ini perkumpulan ini nanti akan banyak harus dikembangkan, Mas. Ini kan misalnya keanggotaan. Siapa itu foto bulangan? Kayak anak saya kan, ibunya orang Dayak, saya orang Bulengan. Anak saya apa boleh masuk sebagai keluarga foto Bulengan? Nah itu saya belum baca detail ADART-nya. Nanti itu dipelajari dan dikembangkan, Mas. Bagaimana untuk menjadi anggota foto Bulengan? Itu nanti kita sempurnakan pada kongres-kongres yang akan datang. Ini kongres pembuka, sehingga mungkin masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Tapi saya berharap minimum setahun sekali kita kumpul begini. Syukur kalau lebih, setiap musim halal bihalal, mau menyambut puasa dan lain-lain kita kumpul. Karena kumpul itu kata Nabi itu rezeki, silaturahim itu nambah rezeki. Dan saya sudah buktikan. Saya terakhir, saya akan menyampaikan pesan yang saya pakai di Kogas Group. Sebelum saya masuk ke politik, saya kerja di Bank Dunia, tapi mungkin jiwa bulangannya keluar, jiwa dagangnya. Saya digaji dengan dolar, dikasih fasilitas mobil, rumah lengkap. Setelah tahun ke-11 saya kerja, saya berontak otak saya. Kalau begini terus, saya coba hitung-hitung. Sampai mati saya punya harta segini, cukup, lebih dari cukup. Tapi apa itu tujuan hidup kita? Apa itu? Jantung saya punya istri yang suka paham kalau saya jelaskan. Saya bilang ke istri saya mau keluar dari perusahaan ini. Kaget kan dia. Terus gimana ya? Dia panggil saya kakak. Gimana? Ya udahlah, pokoknya saya hitung saya keluar. Kamu setuju nggak? Dia bilang setuju, walaupun saya pikir berat dia bilang setujunya itu. Saya keluar, saya bikin perusahaan sendiri. Tahun 1991. Itu perusahaan saya buat, Kogas Riyab Konsultan. Kogas itu kongsi 3 plus. Plusnya itu banyak menteri-menteri waktu itu. Karena selama kerja di Bank Dunia, saya bergaul dengan beberapa menteri. Tapi bukan nama menterinya yang masuk, ponakannya macam-macam. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongan semua pihak, doa para tetua saya, perusahaan itu cepat maju. Sehingga 10 tahun sudah menjadi sekitar 28 perusahaan. Pada suatu ketika saya dipanggil oleh Pak Menteri Pak Herman Suparno, orang PKB. Nah ini cerita saya PKB itu, ini bukan saya pengurus dari bawah. Itu Pak Herman Suparno, Pak Yasin ke rumah makan pagi. Datanglah saya ke rumah Pak Menteri itu. Pak Menteri itu bilang, karena dia punya saham di perusahaan-perusahaan saya itu punya, dan 10%, ada yang 7%. Dia juga insinyur dan MBA seperti saya. Cuman dia dari Jepang, saya dari Amerika. Pak Yasin katanya. Dia lebih tua dari saya sekitar 7 tahun. Besok kalau Pak Yasin mati, saya nggak jamin Pak Yasin masuk surga. Kan kaget saya. Mak sampai udah masuk surga Pak, gimana? Oh saya nggak jahat sebenarnya. Tapi nggak jahat Pak Yasin kan hartanya itu buat apa? Saya yakin nggak ada jaminan Pak Yasin masuk surga. Mohon maaf Mas, saya cerita dikit karena belum pernah cerita supaya tahu kenapa saya PKB, kenapa saya jadi anggota DPR. Nggak ada tujuan jadi politikus, Ibu Mas sekalian, nggak ada. Terus di meja Pak Menteri itu habis makan pagi ada map begini, tulisan PKB. Karena beliau anggota bendahara umumnya PKB zaman Gus Dur. Pak Yasin ini bawa isi, Anda jadi anggota DPR saja. Karena di situ Anda banyak memikirkan orang banyak. Pak Yasin tidak usah lagi memikirkan harta. Saya tahu, tidak akan kurang. Jadilah mengerjakan pekerjaan yang setiap langkahnya mendatangkan pahala. Singkat kata, saya daftar dan saya diantar oleh oleh Pak Menteri ke rumah Caimin. Tuh, ini
terima di PKB. PKB perlu dia, bukan dia perlu PKB. Itu kata Pak Menteri. Saya cerita, saya ITB, saya habis kuliah dari Amerika. Belum UI waktu itu, belum UI. Saya belum lulus UI. Akhirnya salaman, pendek kata saya masuk ditanya mau caleg mau di mana? Ya di kampung saya Gus. Saya bilang Tum, saya bilang Jember. Ya udahlah, taruh di Jember Lumajang. Tapi prosesnya panjang tuh. Saya singkat saja, taruh di Jember. Begitu nama saya muncul di daftar calon tetap, gempar itu Bappenas, PO sama kantor perusahaan saya gempar. Loh, Pak Yasin nyalon toh? Kaget kan? Ada gempar yang senang, ada yang tidak senang. Tidak senang itu yang dekat sama saya tidak senang, karena pasti Pak Yasin meninggalkan bisnisnya. Yang senang, yang tidak terlalu paham sama saya. Wah, Pak Yasin anggota DPR nanti banyak dapat proyek kan gitu. Singkat kata lagi, alhamdulillah menang dengan dukungan panjenengan semua. Mungkin sebagian lah, karena waktu itu nggak kena. Begitu saya menang, saya kumpulin waktu itu, saya ingat 52 orang direktur saya kumpulin semua. Tentu antusias para direktur-direktur saya datang karena ini mungkin saya dapat proyek kan gitu. Saya bilang per hari ini saya ditempatkan di Komisi 7 waktu itu. Tidak boleh kalian mencari proyek di mitra Komisi 7. Pucat sebagian kan. Karena ada yang memang langganan dapat proyek di migas. Kan waktu itu termasuk migas. Dapat ini kenapa di Menkadisa kan pada bahan baku Kadisa kan dari minyak tanah Pak Ibu Ki. Kan ganti gas. Itu perusahaan saya yang mengawasi, mendirecting semuanya. Itu nanti nggak bakal dapat proyek lagi di situ. Kenapa? Saya larang. Diam itu rapat. Kalau direktur saya diam, nggak ada yang senang. Semua mukanya susah. Saya diamin aja. Saya nggak mau nama saya dipakai untuk nyari proyek. Nggak mau. Bukan itu tujuan saya. Saya udah prediksi Ibu Bapak sekalian. Pasti 2-3 tahun perusahaan saya anjlok. Benar. Langsung turun sekitar 40%, turun lagi sampai 50%, tahun ketiga, tahun keempat, alhamdulillah naik lagi. Dan sampai sekarang insya Allah stabil. Setelah saya tinggalkan dan biasa, perusahaan saya itu hidup tanpa Nur Yasin. Jadi tadi malam ada supplier hubungi anak saya Fajar. Dia cerita di airport, ayah ini PT ini hubungi ayah untuk dia mau masuk ke Kementerian Kesehatan. Terus kamu ngomong apa? Saya bilang jangan salah alamat Anda. Kalau masuk ke ayah saya, justru Anda bisa di-ban itu, gak akan bisa masuk. Saya nggak mau. Itu jawaban saya tadi malam. Saya mudah-mudahan mohon cintu anak panjenengan masih bisa bertahan dengan idealisme seperti itu, sehingga tujuan saya menjadi DPR ini tercapai. Mudah-mudahan saya bisa dapat izin dari Allah atas doa panjenengan terpilih lagi pada 5 tahun. Mudah-mudahan saya sampai 5 tahun lagi diberi umur panjang, saya bisa menutup kehidupan ini dengan baik.
شيء لله شيء لله شيء